Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Priska Saditya dengan NPM 0523028771 kelas akuntansi pagi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ekuitas pemegang saham dalam konteks akuntansi keuangan. Materi ini sangat penting karena ekuitas pemegang saham mencerminkan hak kepemilikan investor atas aset bersih perusahaan, serta mempengaruhi keputusan investasi dan penilaian kredit. Berikut ini merupakan peta konsep dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk perseroan. Keunggulan utama perseroan adalah kemampuannya menghimpun modal besar. Berdasarkan kepemilikannya, perseroan dibagi menjadi dua, sektor publik dan sektor swasta. Sektor swasta terbagi lagi menjadi non-saham dan saham, yaitu perusahaan yang mencari laba dengan menerbitkan saham. Perseroan saham terdiri dari perusahaan tertutup atau non-publik dan terbuka, atau sahamnya dapat dibeli publik. Perusahaan terbuka dibagi lagi menjadi yang terdaftar di bursa dan yang tidak terdaftar. Selanjutnya, berikut merupakan struktur organisasi perseroan atau korporasi. Kemudian ada modal saham. Ekuitas pemegang saham mencerminkan kepemilikannya atas perusahaan dan memberikan hak atas laba, manajemen, pembagian aktiva atau likuidasi, serta hak membeli saham baru, kecuali dibatasi melalui kontrak saat penerbitan. Selanjutnya ada kepentingan pemilik. Ada dua, yang pertama saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang menanggung resiko kerugian terbatas dan tidak dijamin dividen atau pembagian aktiva saat likuidasi, namun memberikan hak kendali atas manajemen dan potensi laba lebih besar jika perusahaan sukses. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan hak istimewa atas dividen tetap sebelum saham biasa, namun tanpa hak suara dan pembagian laba di luar yang telah ditetapkan. Kemudian ada modal perseroan. Yang pertama, poin pertama, ekuitas pemegang saham. Ada modal saham, tambahan modal di store, lalu laba ditahan. Poin kedua, penerbitan saham. Yang pertama, perseroan atau korporasi atau perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Faktor dalam penentuan harga saham baru yang diterbitkan, yang pertama adalah laba masa depan yang diantisipasi perusahaan, yang kedua tarif dividen per saham yang diperkirakan, yang ketiga posisi keuangan saat ini, yang keempat kondisi perekonomian negara saat ini, yang kelima kondisi pasar modal negara saat ini. Kemudian poin ketiga ada nilai pasar saham. Saham memiliki perusahaan yang dipublikasikan diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. Yang kedua ada interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. Kemudian ada harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. Yang terakhir ada faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat penyebabkan fluktuasi harian di harga pasar. Kemudian poin selanjutnya ada persoalan akuntansi. Di persoalan akuntansi mencakup saham bernilai nominal. Yang kedua ada saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. Yang keempat, ada saham ditukar dengan aset selain kas. Dan yang terakhir, biaya pengeluaran saham. Poin selanjutnya, saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. Dulu, nilai nominal digunakan untuk menentukan modal legal demi melindungi kreditor. Namun, kini banyak negara tidak lagi mewajibkannya, sehingga saham tanpa nilai nominal semakin umum dan sering ditetapkan oleh Dewan Direksi. Di bab ini saya juga akan membahas saham biasa. Akuntansi untuk penerbitan saham biasa ada 5 poin. Yang pertama, saham dengan nilai nominal atau pari. Saham dengan nilai pari adalah saham yang memiliki nilai nominal tertentu sebagai dasar pencatatan modal. Yang kedua, saham tanpa nilai nominal. Saham tanpa nilai pari dicatat sesuai harga jualnya untuk menghindari kewajiban kontijen dan kebingungan antara nilai nominal dan harga pasar.
Yang ketiga ada saham diterbitkan disertai sekuritas lain. Ada 2 metode alokasi. Yang pertama proportional method, yang kedua ada instrumental method. Yang keempat, saham ditukar dengan aset selain cash. Aktiva non-cash yang diterima dicatat sebesar harga pasar saham yang diterbitkan atau nilai aktiva yang diterima. Dan yang terakhir, biaya pengeluaran saham. Biaya penerbitan saham mengurangi kas dicatat di PIC, sementara biaya operasional dibebankan saat terjadi. Selanjutnya saya akan membahas saham preferen. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen atau istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Karakteristik yang berkaitan dengan penerbitan saham preferen: yang pertama ada preferensi atas dividen, yang kedua ada preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, yang ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, yang keempat dapat ditebus oleh opsi perseroan, yang kelima tidak mempunyai hak suara. Bab ini juga membahas fitur atau karakteristik saham preferen. Yang pertama, saham preferen kumulatif. Dividen yang tertunda dibayar di tahun berikutnya sebelum dibagikan ke saham biasa. Yang kedua ada saham preferen partisipasi, ikut pembagian laba tambahan bersama pemegang saham biasa. Yang ketiga ada saham preferen convertible, dapat ditukar menjadi saham biasa sesuai rasio yang telah ditentukan. Yang terakhir ada saham preferen dapat ditarik, dapat ditebus oleh perusahaan pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Di bab ini juga saya akan memberikan contoh soal, yaitu PT Manjujaya menerbitkan yang pertama 200 lembar saham biasa tanpa nilai nominal seharga Rp2.000 per lembar. Yang kedua ada 200 lembar saham biasa tanpa nilai nominal tetapi dengan stated value Rp1.500 per lembar dan harga jual Rp2.000 per lembar. Buatlah perhitungan dan jurnalnya. Berikut penyelesaian perhitungan dan jurnal untuk penerbitan saham PT Manjujaya. Yang pertama tadi diketahui total kas diterima, yaitu 200 lembar dikali Rp2.000 dan hasilnya Rp400.000. Karena tidak ada nilai nominal atau standard value, seluruh penerima dikredit ke akun saham biasa. Dan jurnalnya kas di debit senilai Rp400.000 dan saham biasa dikredit senilai Rp400.000. Untuk yang kedua, diketahui total kas diterima yaitu 200 dikali Rp2.000 dan hasilnya Rp400.000. Saham biasa dicatat sebesar stated value 200 dikali Rp1.500 dan hasilnya Rp300.000. Selisih berarti hasil dari total kas diterima dikurangi dengan hasil saham biasa dicatat sebesar stated value, yaitu Rp400.000 dikurangi Rp300.000 dan hasilnya Rp100.000. Hasil dari selisih tersebut dimasukkan ke dalam AGIO saham. Jurnalnya kas di debit senilai Rp400.000, kemudian saham biasa dikredit Rp300.000 dan AGIO saham tambahan modal di setor dikredit senilai Rp100.000. Jadi saham tanpa nilai nominal yang tidak memiliki standard value dicatat seluruhnya ke saham biasa sesuai jumlah kas yang diterima. Kemudian jika ada standard value, maka saham biasa dicatat sebesar nilai standard value dan kelebihan penerima dicatat sebagai AGIO saham atau tambahan modal di store untuk mencerminkan selisih harga jual. Dengan demikian, pencatatan ini sesuai prinsip akuntansi modal saham dan memudahkan pelaporan ekuitas perusahaan. Dan yang terakhir, saya mengambil kesimpulan dari bab ini, yaitu ekuitas pemegang saham merupakan bagian penting dari struktur modal perusahaan yang mencerminkan hak kepemilikan investor atas aset bersih perusahaan.
Komponen utama ekuitas meliputi modal saham, yaitu saham biasa dan preferen, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Saham biasa memberikan hak suara dan pembagian laba, sementara saham preferen memiliki hak istimewa seperti dividen tetap. Pencatatan transaksi saham tergantung pada ada tidaknya nilai nominal atau stated value, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan ekuitas sangat penting karena mempengaruhi keputusan investor dan kreditor. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.